kita lanjutkan dialog kita masih terkait dengan mimpi Jakarta bebas macet. Mas Izul, ini tadi terkait tadi Wiki juga ada membahas beberapa cara ya, ada yang dilakukan atau upaya yang dilakukan pemerintah. Nah, saya tertarik dengan ERP. Ini kan salah satu teknik yang berhasil dilakukan oleh Singapura. Nah, ini kunci kesuksesan mereka adalah mungkin bisa dikatakan karena mereka konsisten, bisa dikatakan seperti itu ya Mas Izul. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Karena kalau kita lihat sebenarnya banyak juga upaya-upaya yang telah dilakukan, tapi kita tahu 2011 dikatakan bahwa ini belum, upaya-upaya ini tidak fokus, hanya sekedar wacana. Tanggapan Anda seperti apa Mas Izul? Ya, memang banyak orang mimpi Jakarta bisa belajar dari kesuksesan Singapura menerapkan ERP ya, Electronic Road Pricing. ERP sendiri di Singapura sebenarnya berlaku sejak tahun 98, akan tetapi perlu diketahui bahwa ada fase-fase persiapan yang dilakukan Singapura bahkan jauh-jauh hari sebelum ERP itu sendiri. Sejak tahun 56 diperkenalkan pajak tambahan bagi pemilik kendaraan kedua ketiga. Kita mengadopsi sebagai pajak progresif itu tadi. Terus kemudian pembatasan usia kendaraan di Singapura begitu mendekati 10 tahun orang akan sibuk menjual kendaraannya. Karena apa? Karena semakin tua semakin mahal. Semakin tua semakin mahal. Tahun ke-11 ada peningkatan pajak 10%. Begitu terus setiap tahun terus. Jadi semakin tua semakin mahal. Karena apa? Kendaraan tua itu pasti lebih polutif, lebih mahal perawatannya, dan resiko mogoknya pasti akan besar, dan itu juga menyebabkan kemacetan. Nah, terus kemudian juga ada di Singapura sebelum ERP diterapkan namanya Area Licensing Scheme. Jadi pembatasan wilayah hanya kendaraan yang terregistrasi yang bisa masuk kawasan tertentu. Ini sebenarnya bisa dilakukan juga di Jakarta sebelum ERP diterapkan. Artinya untuk kawasan CBD, misalkan segitiga emas itu hanya kendaraan-kendaraan tertentu yang memang terdaftar di badan otorita yang memang dibentuk untuk itu, yang hanya yang melintas. Artinya memang warga lain yang tidak memiliki kendaraan yang terdaftar jangan memaksakan diri dong pakai kendaraan pribadi, bisa menggunakan angkutan massal yang aman, nyaman, murah, terjangkau. Karena disubsidi, tentu saja harus ada mekanisme subsidi silang yang berjalan dengan baik gitu. Nah ini, tapi sayang itu semua ketika hasil kajian itu dipaparkan kembali lagi kepada policy makernya yang kemudian setengah hati melakukannya itu karena banyak konflik kepentingan. Ya, Mas Izul ditahan dulu di situ karena kita sudah terhubung dengan Kadisub Trans DKI Jakarta, ada Bapak Andriansyah. Selamat siang Pak Andriansyah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andriansyah, bicara sedikit mengenai sosialisasi dari Permenhub nomor 111 tahun 2015 ini, sudah sejauh mana dilakukan dan apa temuan dari Disub Trans sejauh ini? Halo? Iya. Pak Andriansyah, bisa mendengar jelas suara saya? Halo? Ya, mohon maaf pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi dengan Pak Andriansyah. Kami akan kembali menghubungi Pak Andriansyah. Oke, kalau bicara soal beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi kemacetan Jakarta, mimpi besarnya itulah ya. Tadi Anda kemudian memberikan sedikit opini terkait dengan jalan layang non-tol sebetulnya tidak efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Komunikasinya dengan organisasi-organisasi atau badan-badan seperti MTI itu seperti apa sih? Karena gini, proyeknya sudah jalan, sudah kelihatan bentuknya, namun efeknya tidak apa ya, diperkirakan akan tidak berasa, Pak Izul. Seperti apa? Baik, kalau pembuatan jalan layang non-tol tentu saja asumsinya bahwa itu akan dibangun untuk memfasilitasi kendaraan roda 4 ya. Which is kendaraan roda 4 adalah kendaraan pribadi, dan kembali lagi semakin banyak fasilitas atau infrastruktur yang dibangun untuk memfasilitasi kendaraan pribadi tentu saja akan berbanding terbalik bagi pengguna angkutan umum. Angkutan umum akan semakin terpinggirkan. Jalan non-tol ini MTI nggak diajakin ngomong sama sekali saat itu ketika jalan layang non-tol mulai direncanakan dan dibangun tanpa ada komunikasi yang baik. Mas Izul, kita ke Pak Andriansyah lagi. Pak Andriansyah. Ya. Pak Andriansyah, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, udah. Baik.
Pak Ardiansyah, sosialisasi mengenai Permenhub nomor 111 tahun 2015 ini sudah sejauh mana dan apa temuan dari Disubtrans sendiri? Ya memang begini, untuk sosialisasi ya kita sudah bekerja sama dengan Kemenhub ya terkait masalah kecepatan laju kendaraan. Ya memang sekarang ini karena memang ini masih baru, kita masih memformulasikan ya untuk sosialisasi ini bisa ke masyarakat. Nah sampai saat ini memang ya kita sedang melakukan ya penilaian atau lomba-lomba yang nantinya pemenang-pemenang lomba ini bisa kita jadikan ataupun untuk bisa menjadikan dia itu bisa mensosialisasikan kepada masyarakat gitu. Ya. Halo. Ya Pak Ardiansyah. Halo. Mekanisme pengawasannya nantinya akan seperti apa Pak Ardiansyah? Karena kan kalau bicara soal pembatasan kecepatan di Jakarta sendiri ini ada bermacam-macam ya. Mekanisme pengawasannya akan seperti apa? Iya. Yang jelas kami akan bekerja sama dengan Dirlantas. Memang pembatasan kecepatan ini kalau untuk Jakarta ya itu sangat baik sekali. Tapi untuk mewujudkan itu memang agak susah. Kayak model kita 50 km per jam. Itu di Jakarta itu sangat sulit untuk mendapatkan seperti itu gitu kan. Mungkin lebih banyak di bawahnya gitu. Ya oleh karena itu nanti kita pengawasannya akan bekerja sama dengan Dirlantas. Tapi untuk ruas-ruas jalan yang sifatnya padat ya itu sangat sulit sekali ya. Bahkan kita untuk mencapai 35 km per jam saja sudah sangat sulit begitu. Apalagi sampai mencapai 50 km per jam gitu. Tapi walau bagaimana tetap kita akan melakukan pengawasan ya dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Mekanisme seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut karena ini memang perlu pembahasan yang akan melibatkan semua unsur ya termasuk dari MTI sendiri, termasuk dari TK sendiri. Nah, kebetulan kemarin kita sudah sama-sama kita resmikan forum lalu lintas. Nah, mungkin salah satu agenda yang akan kita bahas ya besok nih hari Rabu jam 2 termasuk itu dia pembatasan percepatan kendaraan gitu. Ya. Mengenai forum tersebut dan juga langkah-langkah apa lagi untuk mengakselerasi program-program yang akan memberikan solusi terhadap kemacetan Jakarta, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali.